berawal dari kabar mengejutkan tentang kematian sosok pria tampan bernama Alex yang ternyata mempunyai banyak mantan kekasih cantik jelita. Lebih heboh lagi, manakala mantan-mantan itu mendapatkan surat yang sama di mana terdapat informasi bahwa sang pembunuh Alex adalah salah satu dari mereka. Lalu, apakah motif sang pembunuh? Apakah terlilit utang pinjol? Daripada penisirin, tendang dulu tombol subscribe kalian dan selamat menonton. Di awal film kita akan dikenalkan dengan penampakan pria tampan yang bernama Alex. Dia sedang asik melakukan olahraga favorit saya, yaitu ngising. Maksud saya boxing. Di tengah asiknya berlatih boxing, terbayang luka masa lalu Alex, di mana saat dia kecil, Alex sering menangis karena kelakuan laknat sang ibu. Scene beralih ke sosok wanita cantik yang wajahnya mirip dengan sosok Ranti Maria. Dia bernama Sarah, layaknya gadis kekinian. Sarah tentu saja hobi bermain musik, khususnya bermain biola. Singkat waktu, Sarah dibuat terkejut manakala mendengar kabar kematian sosok yang dia kenal, yaitu Alex. Entah apa hubungan Sarah dengan Alex, yang jelas Sarah bukan seorang pembantu. Lalu kita akan dialihkan ke sosok wanita tangguh bernama Irene, yang saat dia mendengar sebuah radio, dia juga dikejutkan dengan kabar kematian sosok Alex. Berita duka datang dari rekan kamera freelance yaitu Alex Kusuma, kini di kediamannya oleh ibunya. Keesokan harinya, mereka berziarah ke pemakaman Alex, di mana mereka mendapatkan kabar bahwa kematian Alex sebenarnya dikarenakan tewas bunuh di dalam apartemen miliknya. Setelah pemakaman Alex selesai, tiba-tiba muncul penampakan wanita begundal yang bernama Rahel dan wanita kalem yang bernama Amara. Sebenarnya, apa hubungan Sarah, Irene, Rahel, Amara dengan sosok Alex? Simak sampai habis. Wait for me. Kini Amara sedang menatap sosok wanita bergaun hitam, yang saat Amara melihat sosok wanita itu, yang terlihat adalah... Saya turut berduka cita ya, Bu. Scene beralih di mana Sarah, Irene, Rahel, dan Amara berkumpul dalam sebuah kafe. Dan betapa terkejutnya mereka yang mendapati fakta bahwa mereka mempunyai kekasih yang sama, yaitu Alex. Kalian semua kenal Alex dari mana? Alex mantan gue. Alex juga mantan gue. Malam harinya, kita akan diperlihatkan Sarah merawat sang ibu, di mana Sarah sambil bercerita tentang hatinya yang sedang kecewa karena merasa dipermainkan oleh sosok Alex. Mulai menarik, di mana keesokan harinya Sarah, Irene, Rahel, dan Amara mendapatkan sebuah surat yang sama, di mana isi surat itu menyatakan bahwa Alex meninggal secara tidak wajar dan penyebabnya adalah salah satu dari mereka. Mungkin ini cuma buat petualangan baru ini aja. Cantik doang gak cukup, otak lo kosong. Kita kesini mau bahas surat loh. Tentu saja, karena mantan Alex ada 4 orang, kita akan dibuat menebak-nebak tentang siapakah pembunuh Alex. Irene mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah prank, di mana ada kamera tersembunyi di balik mereka. Namun Amara meyakini surat itu, di mana kematian Alex adalah sebuah rekayasa, dan di antara kita adalah pembunuhnya. Orang yang membuat pembunuhan itu jadi seperti bunuh diri. Dari kita, right? Scene beralih ke Sarah yang mendengar suara kegaduhan di rumahnya, di mana saat Sarah mencari sosok sang ibu, leher Sarah dicekik oleh sosok hitam misterius. Dan ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Scene menuju sosok Rahel yang sedang melakukan sebuah pemotretan, di mana dia dibuat resah dan gelisah melihat penampakan wanita misterius bergaun hitam. Di sisi lain, Irene juga sedang asik makan dengan sosok Neo, juga dibuat terkejut dengan penampakan wanita bergaun hitam di dekatnya. Bungkus. Dan ternyata tidak hanya mereka bertiga,
Amara juga didatangi oleh sosok bergaun hitam misterius yang wajahnya mirip dengan seorang tukang pinjol. Merasa sudah tidak mood bekerja, Amara meminta izin melalui rekan kerjanya yang bernama Devon dengan mengatakan kepalsuan bahwa Amara sedang tidak enak badan. Namun sesampainya di rumah, tanpa sengaja Amara menimbulkan kegaduhan, di mana kegaduhan itu membuat ayah tiri Amara terbangun walau dalam kondisi sedang mabok. Kembali ke si cantik Sarah, di mana sosok Raihan meminta izin untuk berkunjung ke rumah Sarah nanti malam. Namun Sarah menolak dengan alasan akan fokus mengurus sang ibu. Tak lama setelah itu, Amara tiba-tiba muncul dan memohon izin untuk menginap di rumah Sarah, di mana Amara merasa takut karena ayah tirinya sudah melecehkan dirinya. Namun Amara tak kuasa untuk melaporkan tindakan bejat sang ayah ke pihak kepolisian. Tentu saja kejadian itu membuat Sarah menjadi simpati. Lalu sebuah fakta terungkap, di mana pada zaman dahulu ibu Amara diperkosa oleh begitu banyak pria. Dan fatalnya sampai sekarang Amara juga tidak tahu siapakah ayah biologisnya. Lebih parah lagi, manakala Amara melaporkan kelakuan bejat ayah tiri kepada sang ibu, justru membuat Amara dikurung dalam kamar selama 1 minggu tanpa makanan walaupun sebutir nasi. Singkat cerita, saat Sarah sibuk merawat ibunya, Amara mengirim alamat Sarah agar Devon menjemputnya malam ini. Namun Amara dibuat terkejut saat menemukan dus coklat yang berisi barang-barang milik Alex. Dan tanpa mencari fakta sebenarnya, Amara justru membawa dus itu lalu menceritakannya kepada Rachel dan Irene. Lalu kita akan dibuat terkejut manakala Devon sampai di rumah Sarah. Lalu tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Dan saat Devon mencoba naik sebuah tangga, yang terjadi adalah ya, Devon justru tewas mengenaskan entah siapa pelakunya. Kembali ke sosok Amara yang berspekulasi bahwa Sarah adalah pembunuh Alex. Namun tentu saja mereka tidak percaya karena Sarah terlalu imut untuk menjadi seorang pembunuh. Dalam perdebatan itu, tiba-tiba muncul sosok Marco, kekasih Rachel, yang menanyakan tentang kematian siapa yang sedang dibahas. Namun Rachel segera membawa Marco pergi dan mengatakan mereka bukan temannya. Terjadi perdebatan di dalam mobil, di mana Rachel mencoba kabur dari sosok Marco dan mencoba pulang menaiki sebuah taksi. Namun niat Marco mengejar Rachel dihadang oleh sosok Sarah. Kembali ke Amara dan Irene yang menuju rumah Sarah, di mana Devon ada di rumah Sarah karena dia sempat meminta Devon untuk menjemputnya. Namun sesampainya di dalam rumah, Irene melihat sebuah oven yang sudah berasap. Dan alangkah terkejutnya Irene karena di dalam oven ada sebuah kepala manusia. Di tengah rasa ketakutan itu, tiba-tiba dari belakang muncul sosok misterius yang mendorong kepala Irene masuk ke dalam oven. Sementara di lantai atas, Amara menemukan sosok mayat tanpa kepala. Namun saat Amara hendak kabur dari TKP, muncul sosok misterius yang tiba-tiba menyayat leher Amara. Beralih ke sosok Rachel yang menemukan fakta bahwa tidak ada pekerja bernama Amara dalam restoran itu. Yang lebih aneh lagi, menurut pelayan restoran, Rachel sering berkunjung ke kafe itu. Padahal faktanya ini pertama kalinya. Dalam keadaan kebingungan itu, tiba-tiba sosok Sarah muncul. Tentu saja kemunculan Sarah berujung tuduhan bahwa dia adalah sosok psikopat yang membunuh Alex.
Namun karena tidak ingin membunuh, Rachel mencoba kabur. Dan di kafe itu, Rachel justru melihat mobil Marco terparkir. Tapi saat pintu dibuka, yang terlihat adalah... ya, muncul sosok Marco yang sudah menjadi mayat. Namun ketakutan itu membuat Rachel tidak waspada dan berakhir tertabrak sebuah mobil. Keesokan harinya, Neo menemukan buku harian Alex di dalam loker gym dan membawa buku itu ke sosok ibunya yang juga seorang psikiater. Kesimpulan dari buku itu membuat ibu Neo melapor kepada pihak kepolisian, di mana ibu Neo curiga bahwa Alex adalah dalang dibalik semua kematian mendadak sosok Devon dan kawan-kawan. Dan alangkah terkejutnya kita semua karena faktanya selama ini Sarah, Rachel, Amara, dan Irene adalah orang yang sama, yaitu Alex, di mana tanpa sadar Alex memiliki kepribadian ganda. Scene beralih ke 10 tahun yang lalu, di mana saat ibu Alex bekerja, ayah tiri Alex justru melampiaskan nafsu bejatnya kepada Alex. Tentu saja itu membuat ibu Alex murka. Dan kemurkaan itu berujung pembunuhan sadis oleh ibu Alex. Beralih ke sosok Alex yang sudah dewasa, di mana dia mengidolakan sosok model yang bernama Rachel. Dan melihat hal itu membuat sang ibu memukul Alex. Namun Alex justru berbalik mencekiknya sampai tewas. Bunda, Mama, Alex tembak. Kamu jangan takut ya. Dan entah siapa yang memanggil pihak kepolisian, karena tiba-tiba dia menemukan sosok wanita bergaun hitam yang ternyata itu adalah ibu Alex yang sudah meninggal dunia. Kembali ke ibu Neo, di mana dia menjelaskan bahwa kepribadian yang diciptakan Alex muncul karena apa yang dia lihat di sekitar hidupnya. Dimulai dari sosok Sarah yang muncul karena Alex hobi bermain musik klasik, dan sosok Amara yang muncul karena trauma masa lalu, di mana sang ibu pelayan kafe dan dilecehkan oleh ayah tirinya. Sementara sosok Irene adalah sosok impian karakter Alex yang tangguh, dan sosok Rachel adalah model seksi impian Alex. Lalu dari 4 karakter itu, sosok Sarah yang paling dominan. It's Americano, right? Welcome to the Axe. Sosok Marco, Rayhan, dan Devon dalam dunia nyata adalah teman gym Alex yang faktanya selalu saja membuli Alex, dan Neo adalah sosok yang membantu Alex selama ini. Sampai pada akhirnya Sarah dan Amara meminta bantuan Alex untuk mengajarinya bermain boxing. Tentu saja itu membuat Marco, Rayhan, dan Devon semakin tidak menyukai Alex. Dan parahnya, mereka memukuli dan menelanjangi Alex serta merekam kejadian itu. Tentu saja itu membuat Alex murka. Dan kemurkaan inilah yang melatar belakangi Alex untuk membunuh mereka bertiga. Kembali ke ibu Neo yang berhasil mengundang sosok Sarah, Rachel, Amara, dan Irene ke dalam rumah, lalu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam diri seorang Alex. Dalam dunia nyata, sosok Sarah dan Amara adalah teman gym Alex. Rachel adalah model idolanya, sementara sosok Irene adalah guru Alex waktu kecil. Dan Alex sekarang sudah berada dalam sel penjara. Dan film 4 Mantan akhirnya tamat.